as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Mes Hilgers siap dinaturalisasi, Erick Thohir ajukan perpres. Jokowi segera tanda tangani surat, skuad Garuda bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda, Mes Hilgers, semakin mendekati titik final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa surat permohonan naturalisasi Hilgers akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mes Hilgers, yang saat ini bermain sebagai bek tengah di FC Twente di Liga Eredivisie Belanda, dipandang sebagai tambahan yang signifikan bagi skuad Garuda. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Hilgers diharapkan akan memperkuat lini pertahanan Indonesia yang membutuhkan stabilitas dan kekuatan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Kehadirannya dianggap dapat memberikan dampak positif dalam taktik pertahanan dan transisi permainan yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong. Erick Thohir menyatakan optimismenya terkait proses naturalisasi ini, mengingat pentingnya memperkuat timnas dalam menghadapi fase-fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Surat permohonan naturalisasi Mes Hilgers akan ditandatangani Presiden Jokowi pada hari ini. Kami sangat berharap proses ini berjalan lancar sehingga Hilgers dapat segera bergabung dengan timnas dan berkontribusi langsung dalam pertandingan melawan Bahrain, ujar Thohir dalam pernyataannya. Langkah naturalisasi Hilgers ini datang pada momen yang sangat baik bagi timnas Indonesia. Setelah melalui persiapan yang matang, skuad Garuda berhasil mencatatkan hasil imbang melawan dua kekuatan besar sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan kedua tim ini tidak hanya menunjukkan ketangguhan Indonesia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri pemain serta publik sepak bola tanah air bahwa timnas mampu bersaing di level internasional. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Penampilan solid dan disiplin tinggi dari para pemain, ditambah dengan strategi taktik yang cermat dari pelatih Shin Tae-yong, menjadi kunci dalam menghadapi tim-tim kuat di fase grup. Meski menghadapi tekanan besar, skuad Garuda mampu mengimbangi permainan agresif lawan, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari segi kualitas permainan dan mentalitas. Dengan pertandingan krusial melawan Bahrain yang tinggal beberapa hari lagi, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyiapkan taktik khusus untuk menghadapi lawan yang dikenal memiliki gaya bermain cepat dan fisik. Shin Tae-yong, yang dikenal memiliki kemampuan taktik yang mumpuni, diyakini akan mengandalkan pertahanan yang solid, dengan memanfaatkan pemain-pemain bertalenta yang dimiliki Indonesia. Kehadiran Hilgers, jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan memberi kestabilan dalam menghadapi serangan-serangan lawan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari gaya permainan Bahrain secara detail dan yakin timnas Indonesia dapat meraih hasil positif. Kami sudah menyiapkan strategi terbaik untuk pertandingan melawan Bahrain. Para pemain dalam kondisi fisik yang baik, dan kami optimis bisa melanjutkan tren positif setelah hasil yang baik melawan Arab Saudi dan Australia, ujarnya. Selain pertahanan yang kuat, Shin Tae-yong juga akan mengandalkan kecepatan serangan balik Indonesia yang kerap kali menyulitkan lawan. Dengan pemain-pemain muda berbakat seperti Ivar Jenner dan Witan Sulaiman, Indonesia memiliki senjata untuk menyerang dengan cepat dan memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang menjadi sangat penting dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi ini menempatkan Indonesia di grup C bersama lawan-lawan berat, dan setiap poin menjadi sangat berharga dalam menentukan posisi akhir di klasemen grup. Meskipun hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sudah menjadi pencapaian tersendiri, kemenangan melawan Bahrain akan semakin membuka peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI mendukung penuh persiapan timnas dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi skuad. Kami ingin memastikan bahwa timnas memiliki semua yang mereka butuhkan, termasuk tambahan pemain berkualitas seperti Mes Hilgers.
Kami berharap dengan adanya Hilgers, pertahanan Indonesia akan semakin kokoh dan dapat mengatasi tekanan dari lawan-lawan di kualifikasi ini, ditambah Thohir. Kehadiran Messi Hilgers di timnas Indonesia bukan hanya akan memperkuat pertahanan, tetapi juga memberikan sinyal bahwa PSSI serius dalam membangun skuad yang kompetitif. Hilgers merupakan bagian dari proyek jangka panjang yang dirancang untuk memastikan Indonesia bisa bersaing di level internasional, tidak hanya di Piala Dunia, tetapi juga di turnamen-turnamen besar lainnya. Dengan segera ditandatanganinya surat permohonan naturalisasi oleh Presiden Jokowi, harapan besar tertuju pada Hilgers untuk segera bergabung dengan timnas dan berkontribusi pada pertandingan-pertandingan penting. Persiapan matang yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong serta dukungan penuh dari PSSI menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, seluruh mata tertuju pada pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Timnas Indonesia, yang sedang dalam performa terbaiknya, akan berjuang keras untuk meraih kemenangan dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Messi Hilgers akan menjadi dorongan tambahan yang sangat dinantikan, terutama untuk memperkuat lini pertahanan timnas dalam menghadapi tekanan dari tim-tim kuat lainnya. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ula Romeni resmi jadi incaran PSSI jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi menjadikan Ula Romeni sebagai incaran utama untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang asal Belanda yang saat ini bermain di klub NEC Nijmegen menjadi sorotan, mengingat timnas Indonesia sedang membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang jelang pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia mengawali babak kualifikasi dengan hasil yang kurang memuaskan, setelah hanya berhasil meraih 1 poin dari 2 laga awal di grup C. Kurangnya penyerang tajam membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol, meski lini tengah dan pertahanan bermain cukup solid. Melihat situasi ini, PSSI bergerak cepat mencari solusi, dengan Ula Romeni dianggap sebagai sosok yang mampu menjadi ujung tombak andal di lini depan. Menurut anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, PSSI sudah melakukan pendekatan serius kepada Ula Romeni untuk mempertimbangkan bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Kami melihat bahwa Romeni memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan bagi timnas, terutama di sektor serangan. Namun, proses naturalisasi bukan hal yang mudah dan saat ini kami masih dalam tahap pendekatan, ungkap Arya. Meski begitu, Arya juga mengakui bahwa ajakan PSSI untuk menjadikan Romeni sebagai warga negara Indonesia, WNI, belum mendapatkan tanggapan yang positif. Sejauh ini, negosiasi dengan pihak pemain maupun klub masih berlangsung, dengan sejumlah kendala administratif dan teknis yang harus diselesaikan. Proses ini butuh waktu, terutama terkait perizinan dan juga kesepakatan dengan klub tempat Romeni bernaung. Tapi kami optimis peluang tetap terbuka, dilanjut Arya. Kehadiran Ula Romeni di skuad Garuda jelas menjadi kebutuhan mendesak. Timnas Indonesia memerlukan sosok penyerang yang tidak hanya berpengalaman di kancah Eropa, tetapi juga memiliki naluri gol tinggi untuk mengatasi masalah produktivitas yang selama ini menjadi kendala. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 di depan mata, PSSI berharap bisa membawa pemain sekelas Romeni agar timnas Indonesia lebih kompetitif di level Asia. Spekulasi mengenai kedatangan Romeni ke Indonesia semakin memanas, terutama menjelang pertandingan melawan Bahrain. Jika PSSI berhasil melobi dan memuluskan proses naturalisasi, bukan tidak mungkin Ula Romeni bisa mendarat di Indonesia pada Oktober 2024 untuk menyelesaikan proses tersebut. Meski begitu, semuanya masih bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta keputusan Romeni sendiri terkait masa depan karir internasionalnya. Pendekatan PSSI kepada pemain naturalisasi bukanlah hal baru. Beberapa pemain yang saat ini memperkuat timnas Indonesia, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, juga melalui proses naturalisasi yang panjang sebelum akhirnya menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, dengan tekanan waktu dan pentingnya babak ketiga kualifikasi, PSSI harus bergerak cepat jika ingin mengamankan jasa Romeni. Jika Ula Romeni resmi bergabung dengan timnas Indonesia, harapan besar mengiringi langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026.
Kombinasi pemain-pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkelas internasional bisa menjadi formula sukses yang dibutuhkan untuk mengatasi persaingan di zona Asia. Apalagi, Indonesia kini berada di grup yang cukup menantang bersama Bahrain, Jepang, dan Thailand. Meski tantangan berat menanti, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, terutama jika Romeni bisa didatangkan. Menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan negosiasi antara PSSI dan ULA Romeni dalam beberapa pekan ke depan. Jika berhasil, kedatangan Romeni bisa menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia dan membawa mimpi tampil di panggung dunia semakin dekat dengan kenyataan. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Semua mata akan tertuju pada bagaimana PSSI menyelesaikan proses negosiasi dengan ULA Romeni, yang bisa menjadi kunci bagi kesuksesan Indonesia di ajang internasional. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Alhamdulillah. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik, pertahanan kuat Martin Paes kunci sukses tahan imbang Timnas Australia. Timnas Indonesia meraih hasil positif yang berujung pada kenaikan peringkat FIFA setelah sukses menahan imbang Timnas Australia dalam pertandingan persahabatan internasional. Berkat pertahanan solid yang dikomando oleh kiper Martin Paes, Indonesia mendapatkan tambahan 2 poin dalam ranking FIFA dan memperbaiki posisinya di peringkat dunia. Hasil ini dianggap sebagai salah satu pencapaian penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia menuju panggung dunia. Pertandingan yang digelar di stadion yang penuh sesak oleh supporter kedua tim itu memperlihatkan performa luar biasa dari para pemain timnas Indonesia, terutama dalam lini pertahanan. Martin Paes, kiper yang kini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda, tampil gemilang dengan serangkaian penyelamatan krusial yang berhasil menahan serangan agresif dari timnas Australia. Sejak peluit awal, Australia yang datang dengan status sebagai salah satu tim terbaik di Asia, langsung menekan dengan intensitas tinggi. Namun, pertahanan Indonesia yang diperkuat oleh kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal, mampu tampil kompak dan disiplin. Salah satu faktor utama dari keberhasilan Indonesia dalam menahan imbang Australia adalah performa impresif Martin Paes di bawah mistar gawang. Penjaga gawang yang baru saja resmi memperkuat timnas Indonesia itu berhasil mencatatkan sejumlah penyelamatan penting, termasuk beberapa penyelamatan dari tembakan jarak dekat. Paes bukan satu-satunya pemain yang tampil cemerlang dalam laga tersebut. Barisan pertahanan yang dikawal oleh pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong, Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner juga menunjukkan performa yang sangat solid. Mereka berhasil meredam serangan-serangan berbahaya dari lini depan Australia, yang dikenal memiliki pemain-pemain dengan kecepatan dan teknik tinggi. Timnas Indonesia, di bawah arahan pelatih baru, menampilkan formasi dan strategi defensif yang matang. Kehadiran pemain-pemain bertalenta seperti Nathan Choyaon dan Ivar Jenner di lini tengah juga memberikan stabilitas yang dibutuhkan dalam menjaga ritme permainan. Nathan Choyaon, yang berperan sebagai gelandang bertahan, berhasil menjadi jangkar dalam menutup ruang serang yang sering dimanfaatkan oleh Australia untuk memecah pertahanan Indonesia. Di sektor sayap, Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand bermain sangat baik dengan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Marcelino Ferdinand, yang merupakan salah satu pemain muda paling berbakat di Indonesia, beberapa kali mampu menembus pertahanan Australia dan menciptakan peluang berbahaya bagi tim Garuda. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, yang bermain di posisi depan, memberikan tekanan kepada pertahanan Australia dengan serangan balik cepat. Meski tidak berhasil mencetak gol, kontribusi mereka dalam mengganggu ritme permainan Australia sangat berharga. Oratmangoen, yang memiliki kecepatan dan kelincahan, beberapa kali sukses melewati bek-bek lawan dan memberikan ancaman bagi kiper Australia. Hasil imbang ini memberikan tambahan 2 poin untuk timnas Indonesia dalam peringkat FIFA, sebuah pencapaian yang cukup signifikan mengingat Australia adalah salah satu tim unggulan di Asia. Hasil ini menunjukkan perkembangan positif dalam permainan timnas Indonesia dan memberikan harapan bagi masa depan sepak bola nasional. Pelatih timnas Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemain, terutama Martin Paes yang tampil gemilang sepanjang pertandingan. Paes berhasil menjaga gawang Indonesia tetap di perawan, meski mendapat serangan bertubi-tubi dari tim lawan. Terima kasih banyak kepada para pemain yang sudah berjuang. Martin Paes, Kelvin Verdong, Jai Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk.
Kalian semua tampil luar biasa, ucap pelatih usai pertandingan. Pelatih juga memberikan pujian khusus kepada pertahanan Indonesia yang tampil disiplin, terutama dalam menghadapi serangan udara dari Australia yang kerap menjadi senjata andalan mereka. Dengan adanya hasil ini, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim kuat di level internasional. Hasil imbang melawan Australia, yang merupakan salah satu raksasa Asia, memberikan kepercayaan diri tinggi kepada para pemain dan supporter Indonesia. Selain itu, peningkatan ranking FIFA juga menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Jai Idzes, dan Justin Hubner membawa dampak positif bagi performa tim. Sementara pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan pemain naturalisasi yang berkualitas, Timnas Indonesia kini memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh di kancah internasional. Pertahanan yang solid, kemampuan bermain taktis, dan semangat juang yang tinggi menjadi kunci bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ranking FIFA yang terus meningkat juga memberikan motivasi tambahan bagi seluruh elemen tim, dari pemain hingga staf pelatih, untuk terus bekerja keras demi membawa nama Indonesia lebih tinggi di dunia sepak bola internasional. Pertandingan berikutnya akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melanjutkan momentum positif ini dan semakin mengukuhkan posisi mereka di pentas dunia. Timnas Indonesia kini menatap masa depan dengan optimisme, dan dengan dukungan penuh dari para penggemar sepak bola tanah air, perjalanan menuju kesuksesan akan terus berlanjut. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kesempatan emas untuk Elkan Bagot dipanggil kembali oleh Erick Thohir untuk laga Timnas Indonesia versus Australia. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah berita mengejutkan muncul. Elkan Bagot, bek muda berbakat yang sempat absen dalam beberapa panggilan, akhirnya dipanggil kembali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Elkan akan kembali memperkuat Garuda pada pertandingan yang akan digelar nanti malam. Ini menjadi kesempatan emas bagi Elkan untuk membuktikan komitmennya di tengah sorotan publik, khususnya setelah permintaan terbuka yang diajukan oleh Shin Tae-yong dan Erick Thohir sebelumnya. Dalam beberapa waktu terakhir, absennya Elkan Bagot dari skuad Timnas Indonesia menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola. Pemain yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid ini sempat tidak dipanggil dalam 3 kesempatan beruntun, termasuk dalam FIFA Matchday. Hal tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, baik di kalangan media maupun para pendukung. Namun, menjelang laga kontra Australia, nama Elkan kembali muncul dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat lini belakang Garuda. Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa keputusan untuk memanggil kembali Elkan didasarkan pada kebutuhan strategis timnas serta harapan agar Elkan membuka diri dan berbicara tentang situasi yang membuatnya absen. Elkan adalah pemain penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan laga melawan Australia ini menjadi momen penting baginya untuk menunjukkan komitmen, ujar Erick Thohir dalam wawancara terbaru di Jakarta. Panggilan ini pun datang setelah permintaan terbuka dari pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang sebelumnya meminta Elkan Bagot untuk buka suara mengenai absennya dari timnas. Absensi berulang kali ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena Elkan selama ini tidak memberikan satupun pernyataan resmi. Sebagai respons, Shin Tae-yong secara terbuka menyampaikan bahwa ini adalah hal yang sensitif dan meminta agar Elkan langsung menjelaskan kepada publik. Ini hal yang sangat sensitif, dan mungkin lebih baik jika Elkan yang berbicara langsung, ujar Shin Tae-yong, seperti dikutip dari kanal YouTube PSSI TV. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, penting bagi pemain seperti Elkan, yang telah memilih untuk membela timnas Indonesia, untuk menyadari bahwa tanggung jawab besar terletak pada mereka. Mengenakan Garuda di dada berarti harus bertanggung jawab penuh dan tidak mengecewakan masyarakat serta supporter, tambahnya. Tidak hanya Shin Tae-yong, Erick Thohir juga menekankan pentingnya Elkan untuk mengesampingkan ego pribadi dan fokus pada visi tim. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Erick menyebut bahwa Elkan memiliki potensi besar, namun sepak bola tim nasional adalah soal permainan tim, bukan individu. Elkan harus membuka diri dan mencari kecocokan dengan visi serta misi Shin Tae-yong.
Kesempatan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada bergabung dengan timnas negara lain, kata Erik. Menurut Erik, keputusan untuk memanggil kembali Elkan adalah bentuk kepercayaan bahwa Elkan bisa memberikan kontribusi positif bagi tim. Ia menambahkan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia memiliki nilai tersendiri, dan ini harus menjadi motivasi bagi Elkan untuk kembali memberikan yang terbaik. Saya yakin, dengan komitmen penuh, Elkan bisa menjadi bagian penting dari keberhasilan timnas Indonesia, tambahnya. Laga nanti malam melawan Australia menjadi tantangan besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Australia, yang dikenal memiliki permainan fisik dan taktis yang kuat, akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot di lini belakang diharapkan bisa memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan bagi pertahanan timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang menjulang dan kemampuan mengantisipasi bola-bola udara, Elkan diharapkan bisa menjadi kunci dalam menghentikan serangan-serangan Australia. Ini juga menjadi kesempatan bagi Elkan untuk membuktikan kepada Shin Tae-yong dan para penggemar bahwa dirinya masih layak menjadi pilihan utama di lini pertahanan Garuda. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal momentum bagi Elkan untuk memulai babak baru dalam karir internasionalnya bersama Indonesia. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Elkan diharapkan bisa tampil gemilang dan membantu timnas meraih hasil positif. Keputusan Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad tentu saja disambut dengan harapan besar oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menantikan bagaimana Elkan akan merespons panggilan ini, terutama setelah absennya dia dalam beberapa kesempatan terakhir. Kini, dengan laga melawan Australia yang akan digelar nanti malam, sorotan pun tertuju pada Elkan Bagot. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan ini dengan performa yang impresif di lapangan? Ataukah pertanyaan-pertanyaan tentang komitmennya akan terus berlanjut? Yang pasti, kesempatan emas telah terbuka lebar bagi Elkan untuk membuktikan dirinya. Timnas Indonesia membutuhkan kontribusi terbaik dari setiap pemainnya, dan publik menantikan bagaimana Elkan akan merespons panggilan ini. Dengan dukungan penuh dari supporter dan pelatih, malam ini bisa menjadi momen penting bagi Elkan Bagot untuk menunjukkan komitmennya, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes kembali diturunkan dalam laga kontra Australia pada 10 September 2024, kepercayaan tinggi setelah sukses tahan imbang Indonesia versus Arab Saudi. Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta akan kembali menjadi saksi pertarungan penting dalam perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, lawan yang dihadapi adalah Australia, tim kuat dari kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan kekuatan fisik dan kemampuan teknis yang mumpuni. Sorotan utama dalam laga ini adalah penampilan kembali Martin Paes, kiper naturalisasi Indonesia yang baru saja tampil gemilang dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September lalu. Martin Paes, yang tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi, menunjukkan performa yang mengesankan dengan sejumlah penyelamatan krusial yang membantu Indonesia meraih hasil imbang. Penampilannya yang tenang di bawah mister gawang dan kemampuannya membaca pergerakan lawan membuat Paes menjadi kunci di lini belakang tim. Pelatih kepala Indonesia, Shin Tae-yong, memuji kontribusi Paes yang sangat vital dalam menjaga gawang tetap aman dari gempuran Arab Saudi yang dikenal dengan serangan cepatnya. Martin menunjukkan mentalitas yang kuat dalam pertandingan yang sulit. Dia mampu menjaga fokusnya sepanjang laga dan memberikan kepercayaan kepada seluruh tim. Kami sangat senang dengan performanya, dan saya yakin dia akan kembali menunjukkan performa terbaiknya melawan Australia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga melawan Australia. Keputusan untuk kembali menurunkan Paes dalam laga kontra Australia bukanlah tanpa alasan. Australia, yang datang ke Jakarta dengan ambisi besar untuk mengamankan 3 poin, dipastikan akan memberikan tekanan hebat kepada lini pertahanan Indonesia. Dengan pemain-pemain depan yang cepat dan fisik seperti Mateo Leckie dan Jamie McLaren, Australia dikenal sebagai tim yang mampu memanfaatkan situasi set piece serta serangan balik dengan sangat efektif.
Oleh karena itu, kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang diharapkan dapat menjadi tembok terakhir yang tangguh bagi Indonesia. Selain itu, keberhasilan Indonesia menahan imbang Arab Saudi, salah satu tim unggulan di kualifikasi ini, telah meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Hasil tersebut tidak hanya menjadi dorongan moral bagi skuad Garuda, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Martin Paes, sebagai salah satu pilar pertahanan, menjadi figur sentral dalam menghadapi tantangan berikutnya melawan Australia. Paes sendiri menyambut positif kepercayaan yang diberikan pelatih dan tim kepadanya. Dalam wawancara singkat setelah sesi latihan, Paes mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang bisa kembali dipercaya mengawal gawang Indonesia di pertandingan penting melawan Australia. Saya sangat senang bisa berkontribusi dalam laga melawan Arab Saudi, dan saya akan melakukan yang terbaik lagi untuk laga selanjutnya. Australia adalah tim yang kuat, tetapi kami juga memiliki kualitas untuk bersaing. Saya dan tim akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujar Paes dengan penuh semangat. Laga melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lini belakang yang solid, dipimpin oleh Martin Paes di gawang, dan dukungan penuh dari ribuan supporter yang akan memadati Stadion GBK, Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan kejutan di hadapan tim sekuat Australia. Selain Paes, Shin Tae-yong diperkirakan akan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang tampil solid saat melawan Arab Saudi. Kombinasi antara soliditas pertahanan dan kreativitas serangan diharapkan dapat memberikan perlawanan yang sengit kepada Australia. Pertandingan ini juga menjadi momen penting bagi perjalanan karir Martin Paes di Timnas Indonesia. Setelah tampil mengesankan dalam debutnya, semua mata akan tertuju padanya untuk melihat apakah ia dapat kembali menjadi pahlawan bagi Indonesia di bawah tekanan besar melawan Australia. Banyak pengamat sepak bola Indonesia yang berharap Paes bisa menjaga performa apiknya dan menjadi andalan Indonesia dalam laga-laga krusial mendatang. Dengan segala persiapan dan antusiasme yang tinggi, pertandingan Indonesia versus Australia di Stadion GBK pada 10 September 2024 ini diharapkan akan menjadi pertarungan seru dan menarik, dengan Martin Paes sebagai salah satu pemain kunci yang diharapkan mampu mengawal gawang Indonesia dari serangan-serangan berbahaya Australia. Akankah Martin Paes kembali menjadi pahlawan Indonesia di bawah Mister Gawang? Semua akan terjawab dalam laga yang sangat dinantikan ini. Timnas Indonesia dan seluruh penggemar sepak bola tanah air menaruh harapan besar pada performa Paes dan tim untuk meraih hasil positif demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.